Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi, Pencipta dan Pemilik alam semesta seisinya. Salam dan salawat kita aturkan juga kepada baginda Nabi besar, Nabi penutup, Khataman Nabiin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa juga kita panjatkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta kita semua umatnya yang sangat dikasihinya, yang tidak diusir-usir enyahlah dari hadapanku, tetapi dirindukan oleh beliau sehingga kita disebut ikhwani. Ikhwan fillah, kali ini kita akan membahas atas permintaan seorang kawan, disebutkan tentang Scott orang Belanda ya. Nanti kita lihat siapa si Scott orang Belanda ini ya. Nah, dari sini nanti akan saya bahas perihal tuduhannya ya kepada Buya Yahya, juga kebenciannya terhadap Islam. Nah, di sini kita akan harus melihat ya, kenapa dia begitu benci kepada Islam, siapa dia berguru. Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Nah, ini di sini ya ada Scott orang Belanda. Menurut keterangan Bang Julius dari HMC, dia ini kacung kampretnya tampar lagi ya. Makanya avatarnya juga kan mungkin dikasih ya dari tampar lagi. Itu menurut keterangan dari Bang Julius. Lalu isinya kita lihat ya. Nah, ini penelitian sejarawan. Islam dimulai di Petra, bukan di Mekah ya. Ini sejarawan yang mana? Apakah dia memang diakui secara internasional atau hanya golongan pembenci Islam? Kalau kita lihat ini J. Smith itu kan seorang penipu ya, masuk ke negara Islam, pura-pura jadi Islam bersama istrinya. Terus kemudian sama Bro Paul William juga sudah dibabat habis ya di Speaker Corner, tentang ulah penipuannya dibongkar di situ. Terus ini lagi, sejarawan sebut Al-Quran bukan dari Tuhan tapi salinan catatan pribadi terkait nubuatan mesianik. Ini udah saya kasih ya 4 cara melawan Al-Quran. Jadi fitnahan-fitnahan kepada Al-Quran itu ada 4 ya. Silakan tonton video saya. Kemudian ini ada lagi, kembali lagi si J. Smith, si tukang tipu ya. Awal peradaban Islam, Mekah bukan kota penting. Ya, apa kata Jigong lo dah. Terus ini penelitian sejarawan, Al-Quran hanyalah karangan manusia. Nah, ini saya rasa betapa frustrasinya ya si Scott orang Belanda ini berguru dan hanya mengambil dari J. Smith ya, hanyalah karangan manusia. Ini juga bisa dilihat dari video saya, udah terbantahkan ini si tukang tipu ya. Terus ini, nah ini yang lucu nih ya, Muhammad tidak pernah ada. Saya pernah dalam perdebatan itu menghajar habis-habisan ya orang ateis yang mulai dengan temanya adalah Did Jesus exist? Dia menampilkan ya, Roma itu terkenal dari dulu dengan sejarawan mencatat ya, tapi tidak ada catatan sama sekali tentang Yesus. Nanti baru di tahun 90-an atau 70-an Masehi gitu. Itu pun di Asia Kecil ada catatan sejarah Romawi, dan itu pun hanya katanya-katanya ya. Nah, saya membela bahwa Yesus itu tokoh yang benar-benar ada. Saya bela berdasarkan Al-Quran, walaupun tidak ada bukti-bukti sejarah, tetapi kita bisa berpegang ya, Al-Quran itu firman Allah yang tidak terbantahkan. Jadi lucu kalau si Scott orang Belanda ini
bilang bahwa Muhammad tidak pernah ada, justru kebalik ya. Kita orang Islam itu sangat cinta kepada Yesus dan maminya. Tidak pernah dia anggap tokoh fiktif, tidak pernah kita anggap dia manusia yang begini begitu. Kita sangat memuliakan Yesus dan maminya, walaupun bukan sebagai Tuhan ya. Nah ini serangannya juga ya, dia udah memulai perang ini ya. Ulama-ulama kita diserang ya. Kemudian gambarannya kan sama tuh, sama si Pak B2 ya, terus sama Elias Clipping. Ini rasis ini. Jadi bohong besar ya kalau orang-orang seperti Scott orang Belanda ini ajaran kasih tidak. Ajarannya sangat rasis. Ya, gambarannya penghinaan terhadap antisemit. Dia ini kalau sebenarnya nih dia kan di Belanda kalau nggak salah ya. Nah itu di sana itu pasti akan sangat dihina sekali kalau seorang itu bersifat rasis ya. Kemudian Ustadz Adi Hidayat, terus kemudian juga Ustadz Menachem Ali ya, ketika melakukan kajian bersama Ustadz Kuncir, Aristo dan Ustadz Donditan ya. Nah, ini sebuah kebohongan besar ini judulnya nih ya. Ustadz Menachem Ali membongkar Muhammad Nabi palsu walaupun pakai tanda tanya, tapi dia membuat framing ini. Jadi tidaklah mungkin bahwa mereka bertiga, Ustadz Menachem Ali, Ustadz Donditan dan Ustadz Kuncir Aristo memberikan statement atau bentuk apapun Muhammad itu nabi palsu. Jadi ini dia udah menyerang ini ya, menyerang Islam. Jadi wajib diperangi ya, walaupun dia tidak menyerang dengan fisik tapi menyerang dengan Gozel Fikr ya. Perlu kita perangi nih orang-orang semacam begini ya. Nah ini yang akan saya bahas nanti ya. Ini juga judulnya Gubrak. Ustadz Buya Yahya sebut istri yang menolak digenjot suami akan dikutuk malaikat hingga pagi. Ini tidak ada tanda tanya ya. Nah ini udah sebuah fitnah ya. Fitnah yang sangat menjijikkan dari Scott orang Belanda yang seorang pengecut berlindung di balik avatar ya. Jadi ini tidak ada, saya sudah melihat langsung tidak ada kata-kata digenjot ya. Jadi ini kerusakan otaknya si Scott orang Belanda ya. Nanti kita pelajari kenapa dia bisa rusak otaknya ya. Kemudian Dr. Zakir Naik juga diserang ya. Kemudian ini juga Al-Qur'ani ya, klaim ilmiah. Ini dia hanya cuma monolog ya, nggak tahu deh kalau udah pernah tampil atau belum ya, secara head to head atau apalah, belum pernah. Nah ini ya, akhlak Muhammad dipertanyakan, Abdul malah kabur. Nah hal-hal begini nih sudah menyerang ini ya, sudah menyerang Islam. Jadi berhati-hati ya, Scott orang Belanda. Kalau orang Islam itu seperti Buya Yahya, ketika Islam dihina, ketika Nabi Muhammad dihina, maka jika engkau diam saja, maka ganti pakaianmu dengan kain kafan. Jadi umat Islam gak akan diam ketika engkau sembarangan menghina Nabi Muhammad SAW. Karena kami tidak pernah menghina dan menghujat Yesus dan maminya ya. Berhati-hati Scott, hati-hati ya. Jangan sekali-kali menimbulkan perpecahan antar putra bangsa ya. Nah ini ajaran sesat dan bidat abad 1 Masehi ya. Semuanya ini serangan. Ini siapa nih, walaupun dicoret mungkin tampangnya kayak Farhan ya, mengenai Maryam. Terus ayat hijab turun karena istri Nabi ketahuan BAB. Hati-hati. Ini si Scott orang Belanda ini, walaupun dia selalu bilang kita tidak mentafsir, tapi framingnya jahat ini ya. Nah ini kalau mau lihat ini tuh, saya udah buat kok. CP dibabat, Gracia Pelo disikat, Saifuddin Ibrahim digulung ya. Terus ini juga Sofiatul ya. Terus Deki, gurunya dia juga nih ya. Sekarang kita lihat nih yang mau saya bahas di mana tadi yang Buya Yahya. Ini dia ya. Kita lihat di sini.
ini intinya ya. Saya ringkas saja bahwasanya dia ini mengambil dari, nah ini, Buya Yahya ungkap kesalahan istri soal berhubungan badan dengan suami, dikutuk malaikat sampai pagi. Dari judulnya ya, ini sudah jelas, Buya Yahya ungkap kesalahan istri soal berhubungan badan dengan suami, dikutuk malaikat sampai pagi. Tapi disetir nih sama si Scott orang Belanda, bahwasanya yang disorot hanyalah tentang hadis Nabi mengenai istri yang dikutuk. Hadisnya betul, cuman framingnya yang jahat ini si Scott orang Indonesia ya. Kita lihat dulu nih, kita pelajari dulu siapa ini si Scott orang Belanda ya. Jadi di sini kan disebutkan, oke, ini informasi penting ya bagi bapak ibu lah mungkin maksudnya ya, teman-teman Kristen, Ortodoks, Katolik dan Protestan yang mau belajar kekristenan yang sehat bersama Dr. Deki Nggadas maksudnya, Dr. Deki Nggadas. Ini juga udah dibahas. Jadi udah makin kelihatan ya kepada siapa dia berguru. Nah, di sini disebut Dr. Deki Nggadas dan Pak Gracia Pelo. Ini juga kan sudah dibabat habis kemarin ya. Pengetahuannya tentang Al-Qur'an nggak ada, tapi bicara tentang Al-Qur'an ya. Jadi udah makin jelas ini ya. Siapa si Scott orang Belanda ini. Ini saya bikin singkat aja. Dia memframing buruk terhadap Buya Yahya ya. Kemudian di sini saya potong-potong deh biar nggak terlalu kepanjangan. Ini dia ambil dari portal Jember ya. Oke, ikhwan fillah, kita sambung ya. Ini yang diambil dari portal Jember sebagai rujukan dari si Scott orang Belanda ketika memfitnah ulama kita ya, Buya Yahya, maaf. Jadi dari portal Jember di sini disebutkan, Buya Yahya mengungkapkan kesalahan seorang istri kepada suaminya hingga sang istri dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Dia nggak membaca keseluruhan atau membaca tetapi kemudian dibelokkan ya untuk memfitnah Buya Yahya. Kesalahan istri terkait berhubungan badan dengan suami ini sering dilakukan ya. Kalau dia baca kemudian melihat rujukan yang lain, kesalahannya itu nanti akan kelihatan, tapi dia hanya menyerang lalu mentertawakan hadis, mentertawakan Al-Qur'an ya. Nanti kita lihat kelanjutannya. Dalam sebuah kajian Buya Yahya ada seorang jamaah. Nah, ini tidak dia garis bawahi. Jadi Buya Yahya ini menjawab pertanyaan. Ada salah seorang jemaahnya bertanya bagaimana hukumnya suami mendiamkan istri hingga 1 bulan karena istri tidak mau dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri ketika sang istri dalam keadaan haid ya. Ini yang salah pasti suaminya karena dalam keadaan haid ya. Jadi tapi dia nggak bahas nih masalah ini, yang dibahas hanya istri jika tidak melayani suaminya kecuali dalam keadaan haid maka dikutuk malaikat. Itu yang dia sorot di situ. Nanti kita jabarkan ya, karena si Scott orang Belanda ini tidak punya wewenang, tidak punya hak sama sekali menerangkan tentang hadis dan juga tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Buya Yahya mengatakan jika seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan haid di jalur depan adalah vagina adalah dosa besar. Jadi walaupun melalui jalan yang benar, tetapi ketika haid itu adalah berdosa ya. Ini catat. Kenapa sampai ada keluar hadis seperti ini? Perintah Al-Qur'an, jauhilah wanita, jangan digauli dalam keadaan haid, dosa besar, tegas Buya Yahya, dikutip portal Jember, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun menggauli wanita lewat jalur belakang atau anus adalah haram dan dosa besar. Jelas ya, Islam mengajarkan ya. Islam mengajarkan itu, catat Scott orang Belanda ya. Jangan sampai gara-gara haid kemudian lewat jalur belakang ini adalah kedunguan, tutur Buya. Ini ketawa-tawa, cekikik sendirian ini si otak bejat karena baca dari
kitab yang penuh kecabulan. Nanti kita buktikan kenapa otaknya si Scott orang Belanda ini rusak ya. Suami bisa bersenang-senang dengan istri bebas waktu haid asalkan jangan melakukan hubungan ketika haid ya. Udah jelas lah bagi orang Islam ini ajarannya, panduan kehidupan bersuami istri dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga menjadi tertawaan ya. Jadi menurut si otak ngeres Scott orang Belanda, orang Islam itu hanya seks dan seks dan seks. Tidak, ini sedang membahas hubungan suami istri. Kita dipandu semuanya dengan panduan yang jelas ya. Nanti kita buktikan harus dua arah. Kalau si Scott orang Belanda ini menyerang hadis dan menyerang Al-Quran, maka kita juga harus mempertanyakan tanyaan balik ya. Nah ini intinya beginilah, di dalam keadaan istri sedang mengalami menstruasi bisa tetap dilakukan kebahagiaan suami istri diranjang walaupun tidak melakukan persetubuhan karena sedang mengalami masa haid ya atau menstruasi. Mana yang ketiganya? Ketiganya ini juga oke, ini itulah kesalahan istri kepada suami soal berhubungan badan, ia dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Begini ikhwan fillah dan saudara-saudariku yang Kristiani, Islam itu mengajarkan, memberikan panduan, memberikan batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ketika itu ya, di zamannya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi menyingkirkan istrinya ketika sedang dalam keadaan menstruasi karena dianggap kotor, jijik. Islam tidak. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad, boleh bercumbu dengan istri walaupun tidak melakukan hubungan karena sedang menstruasi. Jadi nggak diasingkan, tidak dianggap suatu hal yang menjijikkan atau kotor gitu ya. Enggak. Istri itu boleh tetap dicumbu tetapi tidak boleh gauli ya karena sedang mengalami menstruasi, masa menstruasi. Pada saat itu ya, kebiasaan orang-orang Nasaro atau Nasrani tetap menggauli istri atau melakukan hubungan dengan istri ketika istrinya sedang menstruasi. Di sini ya, jadi harus paham kenapa hadis ini ada, kenapa ayat-ayat Al-Quran ada, larangan-larangannya sudah jelas ya. Jadi itu masalah ini si Scott orang Belanda ini bahasanya pertama sudah salah ya. Genjot, tidak ada kata-kata genjot dari seorang ulama sekelas Buya Yahya. Tapi ini adalah otak kotornya, otak ngeresnya si Scott orang Belanda karena banyak membaca ayat-ayat cabul. Mari kita buktikan ayat-ayat cabulnya ya. See you soon. Oke, Iwan Villa, sebelum kita buktikan ya ayat-ayat cabul yang membuat otak si Scott orang Belanda ini jadi ngeres dan terlalu hina ya. Mari kita buktikan dulu hal-hal lain ya. Di dalam Islam tadi kita sudah mengetahui bahwa dari kita tidur, lalu aktivitas sampai kita tidur lagi, semua ada panduannya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu selama kurang lebih 23 tahun. Jadi banyak yang diberikan ya tentang hukum, panduan hidup, ajaran tentang tauhid, ketuhanan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sangat cukup ya. Nabi Muhammad menikah, semua nabi-nabi menikah. Dalam perspektif Islam, semua rasul itu menikah. Perkara saudara-saudari kita yang Kristiani mengimani bahwa Yesus tidak menikah, itu hak mereka, kita hormati dan kita hargai. Yesus boleh menjadi 100% manusia, misalnya Yesus lapar, makan dan sebagainya dan sebagainya. Yesus juga punya rasa marah ketika ada orang berjualan mengotori tempat-tempat ibadah ya. Yesus juga
merasa sedih ketika berdoa di Taman Getsemani. Cuma satu yang nggak boleh, yaitu menikah ya. Yesus tidak boleh menikah menurut keimanan saudara-saudari kita yang Kristiani. Jadi tentu saja ajaran tentang kehidupan suami istri sangat kurang kalau menurut perspektif saya pribadi dibandingkan tentang ajaran tentang hukum-hukum bagaimana hak dan kewajiban suami kepada istri dan sebaliknya hak dan kewajiban suami kepada istrinya. Scott orang Belanda ini nggak tahu ya, mungkin dia belum menikah sehingga nggak tahu ya. Saya udah kenyang asam garam Scott orang Belanda ya. Banyak teman-teman yang dari kalangan Kristiani tidak menjamin kok kehidupan satu suami satu istri, tidak menjamin kehidupannya itu di luar seperti apa yang tergambarkan ya. Jadi kehidupan suami istri beda ketika suami apalagi yang kelas-kelas bisa bisnis trip atau perjalanan bisnis dan lain sebagainya itu beda. Gak seindah apa yang digembar-gemborkan ya. Nah ini saya ambil sebuah situs ya. Situsnya bernama tuhanyesus.org organization ya. 6 hak dan kewajiban istri dalam Kristen yang harus diperhatikan. Kurang lebihnya sama lah dengan yang umum-umum ya, hak istri dalam Kristen. Dikasihi, mendapat nafkah, perlindungan dan sebagainya. Tetapi lebih banyak diambilkan dari perjanjian lama ya, karena Yesus kan juga tidak menikah di dalam keyakinan saudara-saudara kita yang Kristiani. Kemudian ya ini nggak jauh beda lah ya dengan hal-hal yang umum ya. Nah, Scott orang Belanda ya. Jadi walaupun ada hadis tidak semena-mena kita menggunakan. Contohnya begini, dalam kehidupan saya Scott orang Belanda ya. Ketika istri saya sedang melakukan puasa sunnah, artinya di luar bulan Ramadan itu wajib ya. Secara syar'i, secara agama, saya boleh melakukan hubungan dan menyuruh istri saya membatalkan puasa sunnah ya, bukan puasa wajib di bulan Ramadan. Tetapi apakah begitu? Enggak, saya pilih dapat 2 pahala. Yang pertama pahala sabar. Berapa lama sih? 12 jam dalam satu siang ya, dari misalnya setelah imsak, subuh, kemudian nanti tunggu jam maghrib baru bisa melakukan. Saya nggak ambil itu hak saya yang siang hari menyuruh istri saya membatalkan puasa sunnahnya. Tadi itu pengen dapat 2 pahala. Pahala dinilai oleh Allah sebagai suami yang sabar. Kedua, memberi kesempatan istri saya mendapat pahala dari puasa sunnahnya. Itu begitu. Tapi kalau otak kotor seperti dirimu yang kebanyakan baca ayat-ayat cabul, jadi berpikirnya Islam itu hanya tentang seks dan seks dan seks. Enggak begitu kata orang Belanda ya. Jadi di sini semua sama ya. Di sini nih saya baca ya. Tunduk pada suami. Karena jelas dikatakan pada Alkitab di Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tuh, sama kan? Tunduk kepada suami seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Ini dari Efesus nih, kota orang Belanda ya. Hal ini berarti seorang istri harus taat dan mendengarkan apa yang suaminya ingin lakukan. Tuh, ya. Tetapi memang tidak jelas sejelas yang di dalam Al-Quran. Walaupun ada, itu kesalahan istri ketika tidak ada alasan apapun, hanya ogah-ogahan, hanya malas-malesan. Nah itu gak boleh. Dikutuk malaikat kita gak pernah menyembunyikan dan kita tidak malu terhadap ayat itu ya. Jadi kita memang mengakui bahwa hadis itu hadis yang sahih. Seorang istri yang tanpa alasan gak boleh. Di sini pun sama, cuma bedanya gak ada aja kata kutukannya. Hal ini berarti seorang istri harus taat dan mendengarkan apa yang suaminya ingin lakukan. Mau melakukan apa? Ya kan? Sama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahwa terbukti di dalam
ajaran Islam ya, bandingin sendiri saudara-saudariku yang Kristiani ya, di dalam Islam dipandu benar-benar bagaimana suami memperlakukan istri, istri memperlakukan suami, dipandu, ada panduannya, nggak asal-asalan. Kayak tadi inget nggak ya, pada saat hadis itu diturunkan ya, orang-orang Yahudi kala itu menyingkirkan istrinya yang sedang menstruasi. Orang Nasaro kebiasaannya saat itu, sekalipun istrinya sedang menstruasi tetap digauli. Islam nggak boleh digauli dan juga tidak boleh diasingkan istrinya, tetap boleh dicumbu, disayang dan sebagainya, asalkan tidak berhubungan selama masa menstruasi. Kita lanjut ya, ayat-ayat cabul yang membuat otaknya si Scott orang Belanda jadi rusak, nggak keruan ya. Nah, rekan-rekan, satu lagi yang ketinggalan si Scott orang Belanda kemudian juga menarik ya dari referannya itu, tarikannya dari surat Al-Baqarah ayat 223 ya. Nah, di sini dia juga ya itulah ya. Makanya paling males gitu loh kalau ngebahas Al-Qur'an dari bahasa aslinya, original teksnya. Karena Kristen nggak punya original teksnya ya. Atau kalaupun disandingkan nggak bisa baca Ibrani dan Yunani, Koine Greeknya ya. Nah, Islam tuh nggak pernah ada. Ini yang dia mainin selalu siapapun lah. Kelasnya Gracia Pelo, Dr. Deki Gadas, itu pasti cuma terjemahannya ya. Ada Kristen penipu, si CP ya. Tapi ya itu namanya juga Kristen penipu ya. Disalah-salahin bacanya, entah dia nggak bisa baca. Karena sekalipun orang Arab harus belajar. Al-Quran itu nggak otomatis mentang-mentang lu orang Arab terus bisa baca Al-Quran gitu. Enggak. Harus mempelajari ya, karena itu firman dari Allah. Nah, ini kembali ke laptop ya. Jadi si Scott orang Belanda ini membaca tafsir Kemenak. Dalam ayat ini istri diumpamakan dengan ladang tempat bercocok tanam. Ini ketawa ngekek nih dia nih ya. Nah, nanti kenapa dia ketawa? Ketawa nggak nanti ketika dia baca ayat-ayat Bible-nya ya. Saya pengen tahu tuh, tapi dia nggak berani karena rapuh. Jadi sengaja dia nggak mau membaca ayat-ayat Bible-nya ya. Dalam ayat ini istri diumpamakan dengan ladang tempat bercocok tanam. Ini suatu bahasa yang indah ya, tidak vulgar gitu ya. Karena apa? Kalau saya nih, kalau Scott kan leluhurnya itu penjajah ya. Jadi petani itu cuma diambil keuntungannya ya, tidak merasa memiliki, hanya sebagai budak ya. Karena dia nih keturunannya dulu mungkin dari sinyo-sinyo Belanda lagi berburu babi, tiba-tiba ada ibunya si Scott orang Belanda atau neneknya ini lagi nungging-nungging cari singkong gitu kan. Nah, dari belakang itu mungkin begitu, karena otaknya ngeres nih dia nih, menyerang Islam, menyerang Nabi Muhammad SAW, menyerang ulama-ulama. Ini udah nantang perang kalau begini nih si Scott orang Belanda ya. Jadi dalam ayat ini disebutkan di dalam tafsir Kemenak yang dibacakan oleh Scott orang Belanda, istri diumpamakan dengan ladang tempat bercocok tanam. Artinya sebagai suatu bahasa untuk menaruh benih, mendapatkan keturunan. Nggak bisa di masjid manapun nggak ada perempuan nikah sama perempuan. Seperti di tempat kamu kan ada, Scott, ya kan? Apalagi di Belanda tuh kan. Laki-laki, pendeta laki-laki dengan pendeta laki-laki, pendeta perempuan dengan perempuan gitu. Di masjid nggak ada. Ustazah menikah dengan ustazah nggak ada. Ustadz menikah dengan ustadz nggak ada ya. Jadi dalam ayat ini istri diumpamakan dengan ladang tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit tanam-tanaman. Boleh mendatangi kebun itu dari mana saja arahnya, asal untuk menyebarkan bibit dan untuk berkembangnya tanaman dengan baik dan subur ya. Jadi hal di sini nggak ada yang aneh gitu loh. Ini semua sebuah bimbingan. Tadi kan udah disebut bagaimana orang Yahudi memperlakukan istrinya ketika menstruasi dan bagaimana orang Nasrani memperlakukan istrinya ketika sedang menstruasi. Ya, di sini jelas ada panduan, ada larangan. Nah, sekarang kita lihat bandingannya ya. Kenapa si Scott ini tidak berani menampilkan ayat-ayatnya. Nah, ini ya si Scott orang Belanda
itu dia ketawa-tawa ya, penuh hinaan kepada ayat-ayat Al-Quran dan kepada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini Scott ya, yang kamu bilang bahwa di dalam ayat Al-Quran terkesan malu-malu ya. Memang begitu, bahasanya halus, nggak mungkin ya. Ini kamu berani nggak bacain begini di depan anak-anakmu? Kalau punya anak, kamu bener nggak? Jangan-jangan kamu hombreng lagi ya. Nah ini di dalam Yehezkiel pasal 23 ayat 3 ya. Saya baca yang di cetak tebal aja, di bold ya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ngeri nggak tuh? Nah ini di dalam pasal 23 ayat 20 yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Waduh Scott. Ya ini sama. Nah ini ya. Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat. Silahkan jungkir balik, silahkan salto. Tapi ada tertulis ini. Mau itu parabel kayak apa kayak, terserah lu dah. Mau lu jungkir balik, salto, Scott, ini ada nih di sini ya. Terlalu vulgar. Oke. Jadi kalau di dalam Al-Quran memang bahasanya nggak mungkin secabul itu Scott ya. Nah ini mana lagi nih, Kidung Agung ya, Kidung Agung pasal 1 ayat 13. Tersisip di antara buah dadaku. Waduh. Kemudian seperti dua anak rusa buah dadamu ya. Pasal 7 ayat 7. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Ya, ini Amsal. Nah, ini Amsal 7. Scott, kalau kamu punya istri suruh baca ya, yang keras ketika kamu lagi pergi Scott. Scott orang Belanda. Amsal 7 ya, ayat 18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Mari kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Begitu Scott ajarannya. Silakan jungkir balik, silakan salto. Ya, jadi jangan memulai nanti lu ketabok sendiri sama Bible lu. Ya Scott ya, belajar. Umat Islam itu tidak ada, nggak boleh, bukan imas Islam, belum beriman. Umat Islam kalau tidak mencintai Yesus dan maminya, walaupun kami tidak mengimani sebagai Tuhan, tetapi kami mencintai beliau, Nabi yang mulia, Nabi yang berakhlak mulia. Maminya pun perawan suci yang tidak tersentuh oleh lelaki ketika mengandung dan melahirkan Yesus. Ya Scott ya, jangan rasis, berarti kamu bohong ya. Ajaran kasih tapi penuh rasis, bohong. Ajaranmu penuh hujatan dan tipuan ya, karena nggak heran bergurunya sama J. Smith ya, kelihatan. Oke, gitu ya Iwan Villa dan saudara-saudariku yang Kristiani, jangan berpecah belah kita. Ambil yang samanya apa. Islam menghormati, memuliakan Yesus dan maminya. Ambil itu. Jangan diserang Islam, nanti berbalik. Islam akan menyerang karena kita nggak boleh berperang kecuali diperangi. Dan berulang-ulang saya katakan seperti yang Buya Hamka katakan, ketika agamamu dihina, ketika nabimu dihina dan engkau diam saja, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Umat Islam akan bangkit membela. Kepada presiden yang sahaja kita membela kok umat Islam, apalagi kepada nabinya ya. Termasuk Yesus kita bela. Kita nggak suka lihat Yesus dihina dan dihujat ya, karena Al-Quran sangat-sangat memuliakan Yesus dan maminya gitu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi tidak ada hujatan sama sekali kepada Yesus dan maminya. Kalau saya ad hominem kepada si Scott orang Belanda, karena memang orang ini perlu digampar otaknya supaya jangan ada lagi kebencian. Karena Yesus tidak mengajarkan kebencian ya gitu. Oke deh, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.